kita memasuki tahap pemaparan dalam hasil diskusi kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Ini kelompok terakhir. Terima kasih. Kami masih Kita coba simak ya. di kelompok depan. Apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih. Kami hanya menyampaikan beberapa aja singkat dan padat terkait dengan di bidang keuangan. Ini akan saya sebutkan beberapa. Ngomongin keuangan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Video di awal tadi merupakan cuplikan dari kegiatan saya mengikuti acara kaderisasi nasional FSP RTMM SPSI pada hari kedua ya. Untuk part pertamanya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Oke teman-teman, melanjutkan laporan saya mengenai kegiatan kaderisasi nasional. Ini saya tagnya sudah ada di kantor sekretariat PUK, jadi lebih kepada report pengalaman apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti acara kaderisasi nasional di hari yang kedua ya teman-teman ya. Oke. Jadi pada dasarnya untuk hari kedua masih tetap sama, acaranya itu adalah pembinaan karakter, jadi kayak building karakter ya teman-teman ya. Kita mulainya jam 8, waktu itu jam 8 sampai dengan jam 12. Acaranya adalah pemaparan dari tiap bidang-bidang yang sudah dijalani oleh pimpinan pusat. Jadi tiap bidang, baik bidang organisasi, bidang hukum, kemudian bidang pendidikan serta bidang keuangan, bergantian melakukan laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun belakangan ini. 5 tahun per tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tiap bidang melakukan laporan, kemudian peserta dalam hal ini dibagi menjadi 8 kelompok yang dimana 2 kelompok diminta untuk fokus ke salah satu bidang. Misalkan kelompok 1 dan 3 itu bidang organisasi, kelompok 2 dan 4 bidang hukum, kelompok 5 dan 7 bidang pendidikan, kemudian kelompok 6 dan 8 bidang keuangan. Tim-tim yang sudah dibentuk tadi tugasnya adalah untuk mereview apa sih yang sudah dilakukan selama 5 tahun belakang, perlu nggak improvement, dan lakukan rekomendasi. Jadi di awal hari kita melakukan hal itu ya teman-teman ya. Banyak sekali detail yang bisa saya sampaikan sebenarnya, tapi saya hanya sedikit mereview ya teman-teman bahwa kegiatan yang sudah dilakukan oleh pimpinan pusat dari tahun 2015 ke tahun 2020 itu grafiknya sangat meningkat. Data yang dibagikan ke peserta itu benar-benar valid dan rigid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya sih secara pribadi juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pimpinan pusat FSP RTMM SPSI. Karena by data dan by fakta mereka bisa menyajikan bahwa organisasi itu sangat berkembang dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dan semuanya dilaporkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sampai jam 12. Kemudian seperti biasa kita isoma dan dilanjutkan untuk pemaparan tiap bidang, pemaparan tiap tim terhadap review bidang masing-masing. Ini seru sih teman-teman, dari jam 1 kalau tidak salah sampai jam 3. Kemudian jam 3 kita coffee break. Dan menarik, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita kedatangan tamu dari tim GTI. Bahasan yang dibawa itu adalah mengenai komunikasi kepemimpinan. Jadi alhamdulillah, terima kasih lagi tim PP bahwa teman-teman yang mengikuti acara kaderisasi nasional diberikan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan materi yang menurut kami sangat penting sih mengenai komunikasi kepemimpinan. Jadi teman-teman, materinya seperti apa akan saya share khususnya di grup forum komisariat ya teman-teman ya, jadi bisa sambil baca-baca. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah lebih kepada kesimpulannya ya teman-teman, bahwa ternyata ilmu komunikasi itu, terlebih komunikasi kepemimpinan itu ada ilmunya, ada teoritis yang bisa kita pelajari. Faktanya yang kita sudah lakukan selama ini
kan berdasarkan passive knowledge ya teman-teman. Passive knowledge itu begini maksudnya, bahwa pengetahuan kita yang kita lakukan kesehari-harinya itu kita bisa lakukan karena kita lakukan setiap hari. Berkomunikasi kan kita lakukan setiap hari. Artinya tanpa diasah pun kita sudah bisa melakukan komunikasi. Dan ternyata ada teori yang menyertainya. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui teorinya, kemudian kita mempraktekkannya dengan baik. Karena apa teman-teman? Komunikasi itu merupakan hal yang penting untuk mentransfer informasi yang kita ingin bagikan ke lawan bicara. Kan teorinya seperti itu. Semakin bagus kita melakukan komunikasi, artinya informasi yang kita harapkan diterima oleh lawan bicara kita bisa semakin baik tanpa tereduksi, tanpa ada informasi yang korup. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pelatihan tersebut dari jam 3 sampai jam 17.30 ya teman-teman. Kemudian kita isoma dan masuk lagi ke ruang meeting atau ke ruang ballroomnya itu pukul 19. Melanjutkan discuss kita hasil review dari kinerja PP selama 5 tahun belakangan sekaligus memberikan rekomendasi. Nih ada beberapa video yang akan saya share. Dari kami kelompok belakang cabut Omnibus Law. Walaupun Omnibus Law sudah ditandatangani, kami minta Undang-Undang Omnibus Law dicabut karena Undang-Undang Omnibus Law sangat merugikan dan menyengsarakan pekerja serta keluarganya. Terima kasih. Itu teman-teman ya, beberapa video dan juga foto-foto yang bisa saya share mengenai keseruan yang saya alami di hari kedua kaderisasi nasional. Acara selesai pukul 9.30 kalau tidak salah, 21.30. Kemudian kita diminta untuk istirahat masing-masing di kamar, tapi ya seperti biasa setelah 21.30 kita melakukan konsolidasi bersama teman-teman dari PUK, PC, PD daerah lain. Itu merupakan waktu yang tepat untuk kita melakukan sharing ketenaga kerjaan. Ya, jadi sebenarnya acara di luar dari acara resmi lah yang menarik untuk kita gali informasi dari teman-teman PUK yang lain. Oke teman-teman, seperti itu aja hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Dan tunggu part ketiga karena masih ada 1 hari lagi yang perlu saya report ya teman-teman. Dan hari terakhir ada sedikit yang berbeda sih. Ada ya pokoknya tunggu aja deh part ketiganya. Oke teman-teman ya, tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.